Oke, kemarin kita sudah ya. Nah, mungkin saya mau beri kesempatan dulu, ada yang mau share pekerjaan yang sudah disampaikan. Atau ini udah dibahas ya kemarin? Terus saya lupa. Belum sih kayaknya. Oke, saya lupa deh. Ini sudah saya bahas belum ya? Terima kasih. Ini aja. Halo, ada orang tidak ini tuh. Jangan-jangan ini sudah ini itikaf semua ini tuh. Jadi fokusnya sudah tidak fokus ini. Saya tidak menyalahkan ya, justru saya menganjurkan lah. Jadi untuk akhir-akhir hari-hari akhir bulan puasa itu, mungkin khususnya untuk yang muslim, itu waktunya untuk meningkatkan kembali ya, meningkatkan kembali keimanannya. Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya ngomong sendiri, saya jawab sendiri. Oke. Nah ini, jadi di sini apa yang kita lakukan? Pertama kita harus identifikasi reaksi. Nah, identifikasi reaksinya bagaimana? Karena kita tahu bahwa agar reaksi elektrokimia dapat berlangsung, kita harus mendapatkan nilai E itu positif. Nah, ini syarat utamanya. Nah sekarang di sini untuk mendapatkan nilai E yang positif, artinya kita harus memutar ini kan, yang timbal. Timbalnya kita putar saja arahnya sehingga dia menjadi jadi reaksinya itu adalah di sini nih saya coba jadi PB, jadi PB 2 plus tambah 2 elektron ya. Jadi kemudian reaksi sel yang terjadi adalah ini dikali 2 jadi PB ditambah HG. Kalau saya tulis ya, kalau nggak pakai sel ada ini padatan AgCls, tulis ini juga tulis ya, S. Nah, kemudian di sini menjadi ini 2 menjadi 2 AgS 2 Cl minus ditambah Pb. Nah ini penting untuk kalian menuliskan koefisien reaksi karena nanti kita akan menghubungkan dia dengan konsentrasi. Nah konsentrasi di sini artinya mencari dari hubungan E ya. Jadi di sini kita kan ada E sama dengan S epsilon K ya epsilon K. Sebentar, kok saya ngantuk banget ya. Kali ini diam-diam terus. Bener ya epsilon K epsilon K. RT per NF non Q. Jadi di sini yang ingat kembali bahwa ini diturunkan dari delta G. Kalau delta G itu kan delta sama delta G 0 plus RT non Q. Nah, karena ini di sini delta G sama dengan F. Ya, minus MFE seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ubah, jadi di sini adalah
E sama dengan 0 minus ya, minus di sini ya. Jadi seperti itu saja. Jadi kalau misalnya kalian lupa, kalian ubah saja rumusnya. Sebentar, saya ngantuk luar biasa. Saya buka dulu pada ada diam terus. Saya buka saja. Di ya minus epsilon Q ya, benar. Nah di sini untuk SL ya sudah, sekarang sudah kalian balik bisa menjadi positif, itu kan 0,35 volt ya. Di sini positif. Kemudian konsentrasi ion Pb dalam larutan jenuh. Nah sekarang di sini pertanyaannya adalah konsentrasi ion Pb. Apa yang kalian pakai? Halo? Q sama dengan apa? Q sama dengan jangan masih mau kuliah. Evi ada Evi? Ada, Pak. Q sama dengan apa? Ini sambil kuliah lain. Ada kuliah lain juga. Kenapa, Pak? Ada kuliah lain. Iya, ini ada yang lagi kuliah juga. Jadi bersebelahan. Oh. Q sama dengan apa Evi? Evi yang tadi. Q sama dengan yang bisa jawab. Silakan. Q sama dengan Sama dengan? santai. Kalau dari catatan yang pas pertemuan sih. Q sama dengan apa tadi? K, Pak. K. Ya, dari kan. Kalau Q sama dengan K, apa yang terjadi? Konsentrasi Pb2+ dikali konsentrasi Cl-nya dikuadratin. Jadi Q itu sama dengan konsentrasi Cl minus kuadrat dikali konsentrasi Pb2+. Nah, sekarang kita sudah tahu Q-nya berapa. Nah, sekarang data yang kalian tahu, kalian punya 0,46 sama dengan 0,35 dikurangi RT, itu nilainya konstan ya, T-nya berapa? 25 kan? Bisa tulis saja RT per N-nya berapa di sini? N-nya di sini adalah 2. F-nya Faraday, itu tergantung datanya kalian dikasih yang mana. Tapi ini kurang lebih 96.500 gitu ya. Dikali Q. Q. Nah, Q-nya tadi. Konsentrasi Cl-nya berapa di sana? 1 ya. 1 kuadrat dikali konsentrasi dari Pb. Itu. Nah, sekarang sudah dapat, kalian ini matematik saja, dapat konsentrasi Pb. Nah, kalian harus menghitung PbSO4 katanya. Jadi PbSO4 itu bagaimana? PbSO4 ya, ini kan jenuh ya. Jenuh itu artinya ketika jenuh PbSO4 akan terurai menjadi Pb2+
apa namanya, ditambah SO42-. Nah, berarti kalau misalnya ini itu apa namanya, ketika reaksi ini adalah X, maka ini juga X. Sehingga di akhir juga sama saja. Reaksi akhir X, X. Gitu ya. Jadi sekarang X-nya apa? X-nya adalah konsentrasi Pb. Berarti KSP sama dengan konsentrasi Pb dikuadratkan. Kenapa? Karena konsentrasi Pb sama dengan konsentrasi SO42-. Karena berasal dari yang sama. Di sini tidak ada faktor ion senama. Nah, kalau ada ion senama, kompleks lagi. Lebih kompleks lagi. Gitu ya. Jadi caranya. Jadi ini adalah sel yang pertama. Nah, E itu adalah hubungannya dengan Q. Begitu. Kalau misalnya konstan, ya, ketika konstan. Nah, ketika konstan, apa yang terjadi? Jadi kan Q sama dengan K, ya. Nah, ketika konstan, Q-nya adalah K, maka kita punya RT per NF ln. Ln K sama dengan E0. Jadi di sini E-nya ini 0. Jadi SL-nya itu akan 0 ketika kita sudah mendapatkan Q-nya itu sama dengan K. Kenapa dia jadi 0? Artinya baterai kita sudah terpakai habis. Jadi karena sudah terpakai habis, sudah konstan, tidak ada lagi listrik yang dialirkan. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Kita lanjut elektrokimia dulu ya. Kalau organik kayaknya gampang. Ini organik, soal yang saya sampaikan ke kalian itu apa namanya, soalnya itu agak kelewat ya, agak kelewat dari materi. Jadi kalian kira-kira saja. Jadi yang terlalu kompleks jangan terlalu khawatir juga. Itu kemungkinan tidak akan masuk, kecuali yang memang sudah diajarkan, ekspektasinya adalah kalian paham. Seperti muatan formal gitu ya. Itu mungkin. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, saya coba buka. Kalian masih bisa kebaca nggak kalau seperti ini? Saya nggak bisa. Oh, karena full screen. Seperti ini masih jelas nggak? Halo? Masih, Bu. Oke, coba ya, seperti ini dulu. Oke, nah ini yang elektrokimianya agak melebar ya, melebar dari apa namanya konteks, tapi tidak apa-apa. Untuk penyetaraan yang kedua saya tidak akan lakukan. Nah, saya akan contohkan saja untuk penyetaraan yang pertama. Oke. Untuk yang pertama ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita pisahkan ya, yang mengalami oksidasi adalah I- menjadi I2 ya, kita buat reaksi kan. Maka ini gampang.
hal pertama yang harus kita lakukan, setarakan. Dan sekarang dia sudah setara, berarti kita tinggal tambahkan elektron. Elektronnya di sini karena ada 2, berarti di sini 2 elektron. Dua negatif, dua. Sekarang 2 minus setara. Sekarang untuk reduksi, maka kita punya di sini MnO4 minus menjadi MnO2. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang setarakan Mn sudah setara. Sekarang kita lakukan kedua adalah setarakan jumlah oksigen ya. Untuk menyatakan jumlah oksigen, kita tambahkan H2O. Nah, di sini ada 2, berarti saya tambahkan 2H2O. Sekarang karena saya tambahkan 2H2O, saya memiliki kelebihan H+. Kelebihan H+-nya saya tambahkan di sini. Berarti di sini itu ada 4 plus. Nah, sekarang karena di sini sudah 4H+, sekarang kita jumlahkan. Di sini itu ada 3 plus, di sini itu muatannya 0. Berarti saya harus tambahkan 3 elektron di sini. 3 elektron berarti ini ya, MnO4 minus, berarti di sini 4 minus tambah 4 plus 0. Produksinya setengah reaksinya seperti ini. Nah, sekarang bisa juga kita mencoba buktikan. Mn di sini ada berapa elektron yang terlibat. Di sini Mn-nya itu adalah dari 7 plus, bilangan oksidasinya menjadi 4 plus. 7 ke 4 itu kan 3 elektron. Berarti ini tepat. Nah, sekarang untuk menyetarakan reaksi, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa langsung. Kita harus menyetarakan jumlah elektron. Mudahnya ini kali 3, ini dikali 2 kalinya. Seperti itu. Nah, berarti sekarang di sini kita setaranya adalah kali 3, 2 kali 3 berapa? 6. Dan ini minus ditambah 2 kali 4. Berapa? 8H tambah 2 MnO4 minus. Saya salah terus nih tadi. Kurang. Minus menjadi 3I2 ditambah 2MnO2 ditambah 4H2O. Sekarang dimintanya dalam basah. Karena diminta dalam suasana basah, berarti kita tambahkan 8OH minus. Di sini juga 8OH minus. Berarti di sini sekarang kita punya, saya kecilin itu, I minus tambah 8H2O, ini H plus tambah OH minus sama dengan H2O. 2 NO4 minus menjadi 3I2 ditambah 2 MnO4 tambah 4H2O tambah 8OH minus. Nah, perhatikan sekarang di sini ada H2O juga, saya coret, berarti di sini sisa 4. Nah, ini adalah reaksi redoksi yang sekarang. Sekarang kita bisa buktikan apakah ini itu betul atau tidak. Caranya kita tambah, kita lihat muatan di sini ada 8 ya, 6 ditambah 2 berarti 8 minus, di sini ada 8 minus, berarti penyetaraan kita. Oke, 4. Silahkan siapa yang mau coba.
Oke, sehingga bisa baca, saya bacakan ya. Sel galvanik terdiri dari elektroda Mg dan elektroda Ag. Nah, ya dalam larutan masing-masing, berapa potensial elektroda standar jika potensial reduksinya begini. Jadi, bagaimana potensial standarnya? Mana yang mengalami oksidasi? Yang oksidasi adalah AMG. Adalah Mg. Karena di sini Mg-nya minus ya. Berarti kalau minus, semakin dia minus, semakin mudah dia teroksidasi. Gitu. Potensial oksidasi, potensial selnya berarti itu adalah 3,17. Gitu. Atau kalian mau coba dulu sendiri, saya beri waktu dulu ya. Ini daripada diem terus, saya tambah ngantuk. Kalian juga mungkin ngantuk, tidak belajar efektif. Saya beri waktu 10 menit dulu ya. Silahkan dicoba dulu.
Oke, sebentar. Oke, nomor 5. Nomor 5, ada yang mau coba jawab? Setidaknya apa yang harus kita lakukan dulu di sini? Halo. Saya itu jangan melakukan kode. Recording in progress. Oke, tadi sudah diberi waktu ya, 10 menit. Nah, ini saya mau lihat saja. Ada yang mau coba nomor 5? Minimal sampaikan caranya bagaimana. Nyari delta E. Mencari nilai K. Oh, Iya, Ya, tadi mungkin tadi siapa dulu nih? Pipin dulu, Pipin. Yang pertama kita lakukan, cari dulu apa tadi? delta E-nya bukan, Pak. Betul, bukan delta ya. Kalau E itu Excel, tidak pakai delta ya. Iya, Pak. Pak. Jadi kita cari E0 selnya. E0 selnya berapa jadi di sini? Berarti mana yang mengalami oksidasi? SN, Pak. Sn mengalami oksidasi. Nah, karena Sn mengalami oksidasi berarti Sn garis menjadi Sn12 itu adalah 014. Nah, sekarang hubungannya tadi itu adalah berarti di sini itu notasinya adalah, kalau notasi ingat apa? Oksidasi reduksi. Berarti di sini Sn12 garis ini, kemudian Cu12 menjadi Cu. Nah, ini kalian bisa dapat E0 sel. Dari E0 sel, rumusnya apa, Pipin? Ini tuh nyari apa?
reduksi dikurang oksidasi, Pak. Oke, itu nilai SL ya. SL sama dengan Red kurang Dikurang E oksidasi. oksid. Di sini adalah potensial E0 ya. Ini dalam kurung yang mengalami reduksi, yang mengalami oksidasi. Ini bukan oksidasi. Jadi reduksi dari reaksi yang oksidasi. Oke, di sini rumusnya berarti apa? Sama dengan N, iya, Dengan apa? N0, N NRT ln N apa? NR, Kok N? ya NRT ln K itu bukan, Pak? Lupa, Pak. RT per NF ln K. Iya, Pak. Ini. Jadi RT per NF IF ln K. Nah, jadi di sini tadi bagaimana hubungannya? Hubungannya tadi balik lagi bahwa kita punya bahwa E0 sel sama dengan NF E0 sel sama dengan minus delta T0 sama dengan ini. Jadi S-nya seperti ini. Oke, nah untuk yang 6 berarti sekarang di sini kalian punya molaritas sama. Nah, ditanya adalah delta G-nya ya. Nah, sebelum ke delta G, ini saya tanya dulu. Delta S. Delta E-nya di sini positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kita lihat. Ya, negatif ya. Kita lihat di sini AU menjadi AU3+. Di sini dibalik ya. Maka dia potensialnya itu adalah minus 1,5. Kemudian Ca2+ menjadi Ca juga itu minus. Sehingga delta E jadi delta. Jadi E0 selnya itu akan menjadi sangat minus. Sehingga perubahan energi bebas pada soal nomor 6 itu akan menjadi positif. Kalau misalnya positif, berarti reaksi tidak akan berlangsung spontan. Jadi ini hanya bisa terjadi kalau dia adalah reaksinya elektrolisis. Oke, begitu ya. Nah, oke. COS Fe2+ menjadi CO2+ dan FeS. Apakah spontan atau tidak? Nomor 7. Spontan atau tidak? Gampang. Saya panggil. Saya masih semangatnya. Saya panggil. Muhammad Farhan. Begitu dipanggil langsung ada yang off.
Gimana Farhan? Spontan tidak spontan? Oke, kalau Farhan suaranya Spontan bukan, Pak? spontan karena nilainya apa? Positif negatif? Positif. Masa positif? Di sini kan FE plus menjadi FE, kan ini tetap ya. Yang berubah jadi positif adalah ini CO menjadi CO2 plus. Jadi positif 0,28 dikurangi 0,44 negatif. Jadi ini tidak spontan. Oke, tidak apa-apa. Nah, ini pertanyaannya unik. Tentukan rasio CO2 plus terhadap Fe2 plus supaya reaksinya menjadi spontan. Sebentar. Oh iya, ini ada konsentrasi ya, saya lupa. Jadi ini kita mainnya pakai yang ini. Jangan Farhan benar ya. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 7 kita tidak bisa langsung. Untuk nomor 7 kita pakai E sama dengan E0 apa namanya dikurangi RT per NF ton Q. Nah, kita tinggal cari Q-nya, perbandingannya berapa. Nah, ini kita masukkan reaksinya di sini berarti kan CO per Fe ya. CO per Fe, karena di sini 2, N-nya sama dengan 2, N sama dengan 2, sudah. RT kali NF itu bisa jadi suatu konstan ya, bisa jadi suatu konstan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah supaya dia E-nya di sini bernilai positif atau delta G-nya negatif. Ini perhatikan saya delta G saja. Ada delta G, ada delta G. Nah, ini korelasinya ke delta G. Nah, di sini sebetulnya kita bisa pakai yang ubah. Jadi kita bisa pakai yang ini ya. Di sini berarti kita bisa pakai yang ini. Pertama itu ditanyakan tadi apa? Ditanyakan tuh delta E. Oh, ini langsung ditanyakan spontan atau tidak. Berarti kita bisa langsung pakai ini. Delta G sama dengan delta G 0 apa namanya? Delta G 0 tambah ya. Ini kita tambah RT saya sedang agak kurang fokus. RT ln Q ini. Kita bisa, sebetulnya kita bisa saja pakai langsung ini. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai ini, kita harus cari dulu delta G-nya. Nah, ini delta G kan. Delta G. Itu delta G 0. Delta G 0. Oh, enggak bisa. Kita nggak tahu K-nya. Jadi kita nggak bisa cari delta G 0. Jadi kita harus pakai ini. Jadi kita harus cari nilai E yang positif. Dari nilai E yang positif, sama saja nanti ya. Delta G sama dengan NFE. Jadi di sini tinggal nah, kita harus cari di sini
E-nya yang nilainya itu adalah apa namanya itu, positif ya. Supaya dia jadi positif artinya apa? Ln Q-nya harus kecil, harus besar. Q-nya harus kecil atau besar? Harus Q-nya harus antara 0 dan ini ya. Ya pokoknya dia harus kecil ya. Jadi harus 0, sekian gitu ya. Supaya nanti ln Q-nya itu nilainya adalah negatif. Ln Q-nya negatif, nah kalian punya di sini minus. Berarti nanti suatu saat kalian bisa membuat E-nya itu menjadi positif kalau perbandingannya tinggi sekali. Oke, paham? Jadi karena di sini ada konsentrasi, dan konsentrasinya berbeda, kita harus pakai ini, harus kita cari dulu. Nah, untuk yang rasionya supaya spontan, nah, kuncinya ada di ln Q. Ln Q-nya harus bernilai negatif, jadi RT ln Q per NF ya, itu harus lebih besar dari nilai E0. Karena di situ nilainya negatif, berarti harus lebih negatif. Ya, kalau begini seperti ini. Jadi nilainya lebih, jadi nggak jadi lebih besar ya. Tandanya salah nih. RT ln Q karena positif negatif, berarti harus lebih kecil, jadi harus lebih negatif. Jadi nilainya harus lebih negatif daripada E0. Itu saja. Oke, nomor ini juga sama. Oh ya, ini cari H+. Untuk cari H+, kalian harus ingat lagi reaksi H+ itu apa. Ini mah ada lah ya, ada di contoh. Jadi saya nggak bahas. Tapi ini penting ya. Jadi kalian bisa menghitung H+ dengan menggunakan data elektrokimia. Saya melewati itu. Ini juga tentang spontan. Ini juga untuk ini kandungan CU ya. Berarti ini yang diketahui adalah konsentrasi CU. Jadi konsentrasi CU-nya yang ditanyakan, nah nanti kalian punya reaksi seperti ini. Nah, ini reaksinya masih belum diperbaiki, berarti di sini kalau punya seperti ini reaksi kalian adalah ini, CU2+, kemudian menjadi Ag seperti ini, Ag plus. Nah, di sini kalian tinggal cari Q-nya saja. Berarti di sini ini adalah Q-nya dengan konsentrasi CU2+ per konsentrasi Ag plus kuadrat. Ini Q-nya masuk ke sini. Masuk ke metodenya.
Oke, untuk ini sudah ya. Jadi mudah-mudahan sudah garis besarnya sudah dipahami. Kita masuk ke sini. Yang ini kita nggak sampai ya. Nah, ini kalau misalnya ditanya ikatan peptida, peptida itu adalah amida. Ini ikatan peptida, gitu saja. Nah, kemudian kalau ditanya apakah ini dipeptida, tripeptida, ya kita cari berapa. Nah, kalau seperti ini berarti ini adalah tripeptida. Sifat-sifatnya belum. Nah, ini adalah amfoter. Nah, kita main J. Rantai oligonukleotida memiliki urutan sebagai berikut. Tentukan urutan komplemen DNA. Nah, komplemen DNA dari apa? Yaitu pasangannya apa? Halo? Pasangannya apa? Dengan T, Pak. Dengan T. Kemudian ini berarti A ya. A. D dengan C ya. C berarti ini D, G ya. D berarti A, C, T, C itu dengan G. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang nah ini ditanya berapa jumlah pasangan, berapa jumlah total ikatan hidrogen. Jika AT itu 2 ikatan hidrogen, GC itu 3 ikatan hidrogen. Berarti kan ini tinggal ditambah saja ya. Berarti di sini itu adalah 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Nah, tinggal dijumlahkan saja. Nah, ini enggak sampai. Ini juga enggak sampai. Ini terlalu jauh. Nah, ini kalau ditanya keasaman, ini asaman 1, 2, 3. Biasanya karena panjang ikatan CC ini semakin mendekat, sehingga apa namanya, momen dipolnya semakin tertarik ke C. Saya juga nggak tahu, kalian nggak dijelaskan. Istilahnya itu karakter S. Ini kan panjang ikatan semakin pendek, karakter S-nya semakin besar, jadi daya tarik juga semakin tinggi. Sehingga CH ini untuk akunya itu paling masuk. Itu PKA ini 50, itu mungkin 15. Oke, yang sini mana titik didih dari yang paling rendah? Titik didih paling rendah adalah molekul yang paling kecil ya. Di sini paling kecil adalah itu ini 1. Nah, kemudian C dibandingkan dengan D, walaupun sama-sama punya substituen, berarti kemungkinan ini nomor 3, ini nomor 2. Ya. Nah, sekarang A dengan E, lagi-lagi ini lebih panjang untuk E, maka ini adalah nomor 5. Nah, ini adalah susunan dari paling rendah
ke tinggi urutan. Alasannya kalau ini itu ada ikatan hidrogen sehingga dia kuat. Ini pendorong pengalir. Ini yang dulu ya. Kalau B dengan C mana yang lebih asam? Yang C bukan, Pak. Yang paling elektronegatif yang mana Ila? Ila bukan. Vivin. Vivin, Pak. Iya, Pak. Yang lebih elektronegatif mana? F ya. Yang lebih elektronegatif itu yang F. Nah beda. Jadi kalau misalnya ini ingatkan saya itu HF itu memang lebih keasamannya jauh lebih rendah dibandingkan yang HCl. Tapi kalau misalnya dia sebagai penarik elektron ini lebih menarik elektron, lebih kuat dibandingkan sehingga B itu lebih asam. Gitu ya. Nah ini juga muatan formal sebetulnya enggak, tapi ya gampang, silakan aja diingat-ingat. Jadi muatan formal itu kalau O seperti ini kan selalu -1. Jadi saya pernah bilang negatif kelas lainnya. Ini kan tinggal 6 elektron valensi dikurangi ini ya, ini 2 elektron berikatan, 2/2, kemudian dikurangi pasangan elektron, jumlah elektron yang tidak berpasangan. Ya, benar. Dikurangi 6. Berarti di sini sama dengan -1. Kan? Silahkan pelajari nanti. Resonansi juga enggak terlalu, tapi ada baiknya kalian pahami. Kalau ini titik didih yang paling rendah sampai tinggi, tinggal kita lihat saja jumlahnya dulu. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau semuanya ini 6, berarti ini akan yang paling tinggi. Jadi ini paling tinggi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. Ada 5, berarti ini kali titik didihnya paling tinggi. Nah sekarang, bagaimana dibandingkan dengan yang lain? Ini nggak kira-kira sebetulnya. Karena ada H dengan I ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, nah ini dulu ya, J, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, C dengan yang F, nah kemungkinan C ini akan titik D-nya lebih tinggi karena kita punya rantai yang lebih panjang. Di sini 3, di sini 2, kan ya. Kemungkinan. Saya juga nggak tahu hasilnya gimana. 4, ini 3, nah antara 2 ini, nah ini lagi-lagi, ini agak berat. Kalau yang seperti ini saya nggak bisa terlalu prediksi ya. Tapi kemungkinan dari sterit, sepertinya sih ini paling rendah. Tapi saya tidak tahu. Ini harus dikonfirmasi dulu. Penamaan bisa lah ya. Misalnya di sini 5 itu pentana, berarti di sini ada 3 meter pentana. Kemudian di sini ada 6, berarti ini heksan. Kemudian di sini contohnya ada 2, ini ada 4, utamanya berarti ini adalah 2, 3 di metil tanah. Begitu saja. Oke, ada lagi yang mau dicoba? Saya belum. Nah, kalau ini jadi yang gram ya, gram per 100 mili. Jadi gram per 100 mili tinggal dicari saja molaritasnya berapa. Nanti untuk cari molaritas, ubah dia menjadi gram per 1000 mili ya gampangnya. Karena dia per 100 mili berarti kan tinggal dikali 10. Jadi 2 gram per liter. 2 gram per liter dibagi
teknik gampangnya kelaritannya 2, berarti kan ini 2 gram per liter. 2 gram per liter berarti 2 gram per ml per liter. Per liter. Gram per ml adalah mol per liter. Mol. Masih mau lanjut? Kalau tidak mau lanjut, nggak apa-apa. Kalian tinggal belajar saja berarti ya. Akan saja nanti kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, kalian boleh tanya ke saya. Jadi boleh tanya ke saya, ya nanti saya akan jawab. Tapi kalau pas liburan saya mungkin akan lambat jawabnya. Akan jawab ketika ini saja sempat. Pak, mau nanya Pak, kalau yang untuk hasil KBF kira-kira kapan ya Pak bisa dilihat? Harusnya sih kalian sudah bisa buka ya filenya ya. Ketika evaluasi itu kan saya kira itu kalian harusnya udah langsung lihat ya, KBF 2 maksudnya. Iya Pak, KBF 2 Pak. Saya juga kurang tahu, semester ini belum diumumkan dua-dua semua ke dosen, jadi saya juga tidak tahu. Biasanya saya nanti itu kebiasaannya cari nilai paling bagus, cuma karena saya tidak tahu jadi bingung juga. Jadi belum tahu ya Vivin. Tanya Pak Fainan tuh, Pak Fainan ini wakil koordinator tuh. Kalian masih berhubungan baik nggak sama Pak Fainan? Masih Pak. Gara-gara kasus KBF 1 jadi pada ini. Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Jadi bagaimanapun juga jadikan itu pelajaran. Apa namanya, lebih baik kita diingatkan sekarang daripada nanti misalnya ada yang jadi pejabat ditangkap KPK. Nah itu lebih malu-maluin lagi. Kalau sekarang malah nggak diumumkan kan, siapa yang jadi nol juga apa namanya tidak serta-merta diketahui langsung kecuali yang nyari. Oke, coba sendiri ya. Kalau sepertinya ini sudah tidak kondusif ya kuliahnya, tidak apa-apa. Saya mau santai saja. Karena saya juga entah hari ini ngantuk banget. Jadi sudah kalian belajar sendiri. Nanti diskusinya jangan PM ya, jangan pakai message sendiri. Tapi saran saya diskusinya kita buat apa namanya Teams-nya aktif saja. Jadi kalau misalnya jangan malu-malu nanti kalau misalnya sudah mengerjakan mau di cross check, posting saja di situ. Nanti sayanya di tag saja biar notifikasinya lebih kelihatan. Oke, mungkin begitu ya. Termodinamika sudah juga ada soal latihannya, ini kumpulan latihan saja yang dari Bu Dea. Oke, kalau misalnya pada ngantuk juga seperti saya, kemudian saya nggak tahu apakah sedang di perjalanan pulang, juga mungkin saya cukupkan saja ya kuliah kita untuk semester 2 ini. Nah, tadi saya berharap, saya doakan juga semoga kalian mendapatkan nilai yang baik dan manfaat yang sebesar-besarnya ya dari kuliah ini. Walaupun kadang kalau online gini kata apa namanya intonasi saya tuh mirip Pak Agim katanya ya, jadi suka bikin ngantuk gitu. Ya, tapi mudah-mudahan saja ada sedikit yang bisa diterima ya. Jadi walaupun mungkin tidak kuliahnya tadi, tapi pesan-pesan kehidupannya kalian ingat ya. Ingat gitu dulu kata Pak Diki, nggak apa-apa diingetin sekarang dibandingkan nanti diingatkan di tingkat yang lebih lanjut ya. Oke, mungkin karena tidak ada yang sama sekali jadi mau aktif ya, tidak mau bertanya. Ya, ada tadi yang menjawab ya, yang menjawab terima kasih. Saya sangat apresiasi ya, saya sangat tersanjung. Ini ada Vivin tadi ya. Tadi siapa? Lupa saya.
yang sudah menjawab. Terima kasih. Ila juga. Mungkin saya cukupkan kuliah kita hari semester ini. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai bertemu di lain kesempatan. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya. Foto bareng.